artinya dengan alat pun sulit, apalagi mata telanjang. Nah itu kan? saya bertanya-tanya, ada ya mata telanjang yang bisa melihat hilal yang dia kemunculannya itu hanya sekian detik, tidak lama itu, dengan bentuk yang kecil dan di posisi tertentu. Itu luar biasa. Makanya untuk syarat orang yang melihat itu kan nggak sederhana, disumpah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi muwalah. Teman-teman dimanapun kamu berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah di detik-detik akhir bulan Sya'ban, yang mana tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu dosen di Universitas Win Zaizu, Saifuddin Zuhri Purwokerto. Beliau yang mulia, yang terhormat Ustadz Agus Sunaryo MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sekedar info, beliau ini salah satu kiai muda di Banyumas, lahiran Jember, kemudian hijrah ke Lampung, Pringsewu ya. Alhamdulillah setelah 5 kali berganti KTP, sekarang sudah mukim di Purwokerto. Ya khair Zat, ini Zat, sudah ramai di media bahwa beberapa teman kita, khususnya di Muhammadiyah, kita sebut merek lah ya, itu sudah menentukan bahwa Ramadan ini akan jatuh hari Sabtu, atau mungkin Sya'bannya hanya 29 ya. Tetapi ada indikasi bahwa teman-teman di Nahdlatul Ulama itu justru menghitungnya Sya'bannya bakal 30. Artinya puasanya akan dimulai hari Ahad gitu. Nah, mungkin ini bukan kasus pertama ya. Di beberapa tahun yang lalu ini pernah terjadi. Bagaimana ketika ada, kita sama-sama Islam, sama-sama di Indonesia, tetapi memulai puasanya berbeda. Nah, sebetulnya bagaimana sih dalam Islam atau menurut para ulama cara menentukan awal dan akhir Ramadan? Karena kalau selain awal Ramadan dan akhir Ramadan kayaknya clear, nggak pernah ada perdebatan. Yang sebenarnya ada, tapi nggak terlalu penting, nggak jadi terlalu nggak punya dampak. Nggak punya dampak. Nah, tapi kalau kemudian awal Ramadan atau Lebaran ini biasanya jadi diskusi yang hangat seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana memahami ini? Fadol Zat. Ya, terima kasih Gus Ajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan yang tidak gampang sebenarnya, bicara tentang bagaimana fikih atau para ulama fikih dulu menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Syawal. Sejauh yang saya tahu ada 3 cara, 3 metode kita bisa mengetahui kapan awal Ramadan dan kapan akhir Ramadan atau awal Syawal. Ada 3 metode. Ada 3 metode. Oke. Tapi ada yang mengatakan 2 karena yang satu hanya terusan saja. Yang pertama adalah metode hisab. Hisab gini, bukan? Oh bukan, itu saya itu. Itu saya. Jadi metode hisab ini sebenarnya juga metode hisab menghitung ya? Ya, hisab menghitung dengan rumus-rumus tertentu. Nah, kalau sekarang sudah dibantu dengan peralatan yang lebih canggih, bisa pakai komputer, bisa pakai kalkulator khusus, dengan menghitung posisi bulan, posisi matahari, posisi bumi, bujur timur, bujur itulah. Ini yang kemudian dikenal dengan ilmu falak. Ilmu falak itu. Jadi hisab itu untuk menghitung awal Ramadan dan akhir Ramadan itu bagian dari ilmu falak. Okay. Karena ilmu falak nanti tidak hanya bicara itu, termasuk arah kiblat dan seterusnya. Yang kedua metode ru'yah. Ini metode yang dianut oleh
jumhurul ulama, oleh mayoritas ulama baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Ru'yah ini ya melihat posisi kalau kita menyebut itu bulan sabit. Hilal. Hilal. Termasuk bahasa Indonesianya kan paling gampang bulan sabit. Sabit. Karena mungkin bentuknya yang seperti sabit itu. Oke. Tapi itu juga tidak mudah. Metode ini tidak mudah karena sejarah saya mengikuti proses ru'yatul hilal kurang lebih 10 kali saya. Yang berhasil? 0. Ya karena itu kondisi geografis tempat untuk melihat. Oke, termasuk cuaca juga. Cuaca dan alat. Saya masih bertanya-tanya itu. Ketika alat yang canggih, kebetulan kalau di daerah Banyumas dan sekitarnya nampaknya alat dari kampus kami yang paling canggih kemungkinan. Karena paling besar. Ini bukan di endorse kan? Bukan. itu enggak ada urusannya dengan endorse. Sederhana buktinya kalau kita pasang itu Gus. Iya. Itu yang nonton alat kita itu banyak, ingin coba-coba gitu. Sebenarnya mereka itu. Tetapi dengan alat itu pun belum pernah kita berhasil. Kebetulan kita sudah pernah coba untuk ru'yatul hilal di yang paling sering Pantai Ayah atau Logending, Kebumen. Di Kebumen ya. Ya, karena itu termasuk titik yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Terus kita pernah di Bukit Kemawi, Soma Gede. Oke. Kita pernah di puncak situ sampai mobil kita melusuk karena saking tingginya. Terus yang bahkan di atas gedung kampus kita sendiri pernah. Dan di hotel, ya salah satu hotel yang tinggi lah di Purwokerto, kita coba di situ. La ahad yahsul. Oh gitu. Tidak ada satupun yang berhasil untuk melihat itu. Sebentar. Artinya dengan alat pun sulit, apalagi mata telanjang. Nah itu kan? saya bertanya-tanya, ada ya mata telanjang yang bisa melihat hilal yang dia kemunculannya itu hanya sekian detik, tidak lama itu, dengan bentuk yang kecil dan di posisi tertentu. Itu luar biasa. Makanya untuk syarat orang yang melihat itu kan nggak sederhana, disumpah juga. Nah ini ru'yatul hilal. Mungkin begini juga saya potong Zat. Kenapa kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak hanya satu tempat ya? Oh iya, banyak tempat. Lebih dari 30 kalau tidak salah loh. Ya puluhan tempat. Dan mereka saling berkoordinasi, begitu ada yang melihat disumpah lapor ke Kementerian Agama Pusat. Kemudian untuk bahan acuan sidang isbat, penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, yang pertama soal hisab, yang kedua soal ru'yah. Tadi katanya ada 3. Yang ketiga? Istiqmal. Nah ini, saya katakan tadi istiqmal ini sebenarnya terusan dari perpanjangan. Perpanjangan. Kenapa? Karena istiqmal itu hanya dipakai manakala proses ru'yah itu sulit untuk dilakukan, misalkan karena faktor cuaca. Ini prediksi saya. Ru'yah ini kalau di daerah Jawa Tengah itu akan banyak gagalnya. Prediksi Gus. Karena hujan, mendung, sore terus kita kan. Ya apalagi minggu-minggu ini daerah Banyumas dan sekitarnya itu kalau sudah sore sudah pasti hujan. Hampir dipastikan mendung. Hujan. Nah ngomong-ngomong Zat, dari 3 cara ini yang kemudian secara literally langsung diajarkan oleh Nabi, itu bagaimana penjelasan secara hadisnya? Tadi saya mengatakan begini, kalau yang masyhur di kalangan jumhur itu yang dipegang itu jelas ru'yah. Dalilnya? Ada salah satu hadis Nabi, ini saya ambil dari kitab Al-Majmu' ya, karangan Imam Nawawi. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hum 'alaikum faqmilul 'iddata wa la tastaqbilu syahra istiqbalan. Di riwayat lain faqmilu 'iddata Sya'ban salasin. Nah, di sini yang dijadikan patokan oleh jumhur ulama baik di situ Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. 4 mazhab ya. 4 mazhab. Itu yang dipakai adalah ru'yah. Nah, tolong diterjemahkan Zat. Tadi yang hadisnya dibacakan tadi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian karena kalian melihat hilal dan berbukalah ya karena kalian melihat bulan juga. Seandainya ada halangan misalkan mendung yang menghalangi kalian untuk
melihat hilal, ya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Artinya sebagaimana Sya'bannya disempurnakan 30, puasanya juga disempurnakan 30 gitu ya. Oke. Ini kemudian menjelaskan dua cara ya. Tadi tentang ru'yah sekaligus tentang istiqmal tadi. Kalau ru'yah nggak bisa, ru'yah itu melihat ya. Melihat langsung atau dengan alat. Maka disempurnakan 30. Oke. Nah, kemudian tadi antum menyebut pertama katanya ada metode hisab. Nah, kalau yang hisab itu dasar hukumnya bagaimana? Sebelum dasar hukum, hisab ini dianut oleh beberapa ulama ya, sebagian, dan ini juga bukan yang pentolan-pentolan betul di dalam madhab itu, tapi punya pengaruh. Di antaranya adalah Ibnu Syuraj, kemudian Taqiyuddin As-Subki, Mutarrif Ibn Abdullah, dan Muhammad Ibn Muqatil. Itu semuanya madhab Syafi'i atau campuran? Campuran. Mereka menawarkan metode hisab ini dengan berpijak pada pertama surah Yunus ayat 5 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Nah, ini kata hisab ada di sini. Jadi ini sebenarnya tidak spesifik bicara tentang awal Ramadan atau akhir Ramadan, tetapi dia bicara tentang perhitungan waktu, jam, dadak bengi, siang, malam dan lain sebagainya, perputaran bulan, matahari dan bumi itu bisa dihitung dengan atau dikira-kirakan. Ada sini wal hisab tadi ya. Ini dasar yang dipakai oleh Ibnu Syuraj dan kawan-kawan tadi. Yang kedua dari hadis Nabi An Abdullah ibn Dinar annahu sami'a Ibna Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya agak sama dengan yang atas tapi ada tambahannya. Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqdurulah. Coba diadakan Zat. Jadi kalau kalian itu melihat hilal puasalah. Kalau kalian melihat bulan juga Syawal berarti ya. Syawal, berbukalah. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Jika kalian terhalang melihat hilal, maka kira-kirakan saja. Nah, kata kira-kira ini yang kemudian diterjemahkan oleh beberapa ulama. Ini dengan metode hisab. Tetapi ada juga ulama yang memaknai faqdurullah maksudnya suruh ngira-ngira 30 harinya bulan Sya'ban itu kapan. Disambungkan dengan hadis yang awal tadi. Artinya ini memang saling melengkapi ya, saling menafsiri satu sama lain. Menurut sebagian ulama. Dan di Indonesia kan kalau kita bicara umat Islam itu kan yang paling sering menggunakan metode hisab. Ini Muhammadiyah memang. Teman-teman Muhammadiyah. Ya, teman-teman Muhammadiyah. Kemudian di NU ini lebih banyak menggunakan ru'yah. Bukan berarti kawan-kawan yang di NU itu tidak ada yang ahli hisab. Makanya ada di NU itu juga Lajnah Falakiyah. Isinya juga badan hisab ru'yah itu. Apalagi hisab dalam mana yang lain ya. Betul. Itu pakar sekali itu. Kalau yang ini yang Muhammadiyah nggak bisa ya. Hisab dalam mana itu haram. Oke. Nah, kemudian begini, kita kan hidup di Indonesia nih, yang mana kita punya ormas yang kita ikuti, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang lain gitu. Kemudian kalau kita perhatikan pemerintah juga sangat aware soal ini. Beliau sudah membentuk tim ru'yah, kemudian membuat sidang isbat, kadang-kadang malah di live di semua stasiun televisi. Nah, bagaimana kita bersikap sebagai umat Islam yang kemudian saat ini tinggal di Indonesia seperti itu, atau orang Indonesia yang beragama Islam gitulah bahasanya. Break sebentar, ini minumnya datang. Ini kan langsung dimasukkan ini. Beliau jahe susu sama air putih hangat. Oke. Saya air putih hangat sama teh aja, Kang. Oh, tehnya enggak dipesan tadi. Oh, enggak pesan ya. Ada teh. Oke. Lanjut. Di Indonesia itu memang fenomena
awal Ramadan dan akhir Ramadan itu menjadi sesuatu yang rame ketika terjadi khilaf dalam hal penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Kenapa? Karena posisi Ramadan di Indonesia itu kan punya keunikan sendiri. Maksudnya? Punya keunikan, dia punya nilai sakral yang luar biasa, punya tradisi-tradisi yang tidak bakal dijumpai di bulan-bulan yang lain, apalagi kalau bicara Syawal. Banyak sekali yang itu khas Indonesia. Sehingga itu menjadi momen yang sangat saya melihat berhubungan dengan hukum sosial. Betul. Gitu ya. Di samping sakral itu punya nilai syiar yang luar biasa bagi muslim di Indonesia. Sehingga hal-hal yang tidak pasti ya di awal itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa bagi beberapa komunitas. Okay. Terutama ini bukan awal Ramadan, awal Syawal, Gus. Awal Syawal itu kalau sampai beda pendapat, itu efeknya dalam beberapa kasus lumayan halal bihalalnya macam-macam ya. Ya karena menyangkut yang satu makan, yang satu masih puasa gitu loh. Nah, dalam konteks di Indonesia sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan langkah yang saya kira cukup bijak dan bisa dipertanggungjawabkan dengan melakukan sidang isbat di bawah koordinasi Kementerian Agama yang melibatkan semua ormas. Oke. Nah, di situ saya beberapa kali melihat 3 metode tadi itu dipakai kok. Jadi yang hisab nanti hitungannya bagaimana, yang ru'yah nanti hitungannya bagaimana, posisi hilal saat itu berapa derajat, posisi ijtima bulan dan matahari itu seperti apa, itu dipaparkan, imkanur ru'yah, wujudul hilal itu dijelaskan dan lain sebagainya. Nah di situ kemudian Kementerian Agama memutuskan berdasarkan pendapat yang paling kuat ya di forum itu, dan bagi saya apa yang diputuskan oleh Kementerian Agama ya itulah yang benar. Keputusan seorang pemimpin kaidahnya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah diputuskan oleh hakim yang diberi mandat oleh negara, maka itu mengangkat segala macam perbedaan pendapat. Tapi lagi-lagi tetap saja di masyarakat A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Karena satu, posisi Kementerian Agama, apakah dia masuk kategori hukmul hakim tadi atau tidak. Yang kedua, fatwa yang disampaikan oleh ormas-ormas dan lain sebagainya, kita punya keunikan lah yang jelas. Makanya saya bilang yang paling penting ya, kalaupun mau beda pendapat, semuanya berakhir dengan indah lah. Nah, nggak usah ribut ya. Nggak usah ribut. Tetapi memang kalau kita bicara yang paling ihtiyat, yang paling hati-hati, ru'yah saya ya. Mengikuti pendapat jumhur itu ru'yah. Apalagi itu kemudian dikaji oleh para ulama, ditentukan oleh negara gitu nggih, dengan menimbang semua unsur yang ada. Jadi memang paling Jadi aman. Kalau misalkan ada yang mampu melihat bulan, hisab itu menurut saya harusnya nggak dipakai. Harusnya. Kalau memang sudah ada yang mampu melihat bulan. Yang menjadi persoalan kan sebenarnya kalau bulan tidak terlihat, mau pakai hitungan hisab atau mau pakai istiqmal. Nah itu yang sering terjadi begitu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Tadi kita udah menjelaskan, udah mendengarkan penjelasan beliau panjang lebar, dan silahkan alangkah baiknya. Monggo. Seger waduh hujan. Alangkah bijaknya kalau kemudian kita juga menghargai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Apalagi kayak kita kan awam. Jujur sampai sebesar ini saya belum pernah tuh melihat hilal itu kayak apa bentuknya gitu. Jadi alangkah bijaknya teman-teman. Tapi sudah pernah pakai teropong lihat? Pernah. Kalau mencoba iya gagal. Tapi nggak 10 kali. Saya 10 kali. Kurang wiridan kayaknya. Oke, teman-teman, moga-moga materi ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Moga-moga ibadah kita di tahun ini lancar, istiqomah puasanya, bacaan Al-Qur'annya, dan moga-moga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Siap. Kita berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.